Nggak ada yang mustahil gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitu. Betul. Iya, itu berlaku untuk ciptaan dan kemahakuasaannya mencipta, tak ada yang mustahil. Tapi bagi Tuhan mustahil jadi kutu, mustahil jadi ayam, mustahil jadi manusia, mustahil jadi setan. Itu Tuhan. Kutubnya dari mana? Gimana? Maksudnya dari kutub dari gimana? Mustahil Tuhan itu kemudian jadi makhluk. Itu Kristus telah menebus kita dari kutuk, bukan dia yang itu loh. Menebus kita dari kutuk, hanya dari makhluk itu. Iya, maksudnya kenapa mesti ditebus? Kenapa nggak dibiarkan orang-orang itu yang ditanggungnya dan karena kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu pemahaman. Jadi gini, saudara, ada dua sisi yang mesti didudukkan perkaranya, antara Yahudi dan Kristen. Dan konsep keyakinan antara Yahudi dan Kristen. Begitu juga konsep ketuhanan antara Yahudi dan Kristen. Ini saudara Kristen bukan yang pemilik kitab Yesaya. Yang pemilik kitab itu adalah orang Yahudi, bukan Kristen. Tapi hebatnya Kristen ini mengambil konsep dari Romawi tentang dewa menjelma menjadi manusia, mati dan seterusnya, dan mengambil kitabnya Yahudi untuk mencocokkan itu. Justru itu bagusnya itu, bro. Nah, boleh enggak kemudian kami umat Islam juga mengambil perjanjian lama? Tidak apa-apa. Boleh ya? Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu di dalam perjanjian lama, atau kami mengambil dalam kitab, jangan perjanjian lama deh, kami ambil di kitab saudara, lalu kami artikan dengan narasi-narasi yang kemudian sesuai dengan keyakinan. Bang Juma salah persepsi kalau kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa? Kan perjanjian lama PL itu kan nubuatannya itu di perjanjian baru. Nah, itu dia aku bilang, ya, perjanjian lama. Perjanjian lama ini kitabnya orang Yahudi. Sedangkan nubuatannya itu harus digenapi. Kenapa bisa Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi? Kenapa bukan orang Yahudi yang mengartikan itu? Lah, itu kan penggenapannya harus digenapi, bro. Maksudnya gini loh, Anda paham tidak maksud saya? Kristen itu adalah agama dari Eropa, dari Barat. Sedangkan kitabnya orang Yahudi ini adalah spesial untuk orang Yahudi. Kenapa? Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan agama Kristen ini yang datang dari Barat ini? Apa hubungannya coba? Semuanya itu kan dari Israel. Yesus juga dari Israel. Yesus dari Israel. Oke. Yang kita maksud di sini Kristen, dengan konsep Kristennya itu dari mana? Ya, pertama kali kan yang waktu Petrus disuruh dirikanlah jemaatku yang pertama kali kan. Ya, kalau itu jelas juga. Jemaat Petrus sudah pasti orang-orang bersunat dong, bukan orang Kristen. Baca Galatia 2 nomor 8. Iya, itu kan di lama. Jadi nggak ada hubungannya. Yesus kan bilang nggak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Nah, sekarang ketika ditanya Anda mengatakan penggenapan, boleh dong kitab saudara itu diambil juga agama lain? Orang mau, nggak apa-apa, itu kan penggenapan. Nah, sedangkan kami membaca Bible aja sering ditegur. Apa hakmu mengartikan Bible? Apa hakmu kemudian orangnya nggak menjelaskan Bible? Nah, boleh nggak kemudian misalnya kami mengambil Wahyu 1 bahwa sebelum Yesus Anda disalibkan itu, Wahyu 11, lebih dulu ada orang yang disalibkan di Mesir dan mereka sebut Tuhan juga. Boleh nggak tuh? Tuhan siapa? Mas Tuhan Martir. Nah, itu dia makanya. Kalau kami mengartikannya sama seperti yang Anda artikan itu gimana ceritanya? Beda, Wan. Nah, kenapa Anda mengatakan beda? Yesus datang bukan datang dari dunia, dia datang dari surga, dari atas. Engkau dari bawah, aku dari atas, dia bilang. Mana yang Mesir itu? Coba ayatnya kamu keluarin, coba bro. Ya, oke. Jadi kalau dari surga, bagaimana dengan makhluk-makhluk dari surga juga? Berarti dia juga adalah Tuhan? Ya bukan. Lah, kenapa bukan? Apa bedanya? Kok sama-sama makhluk kok? Dia juru selamat. Juru selamat gimana? Musa juga juru selamat kok. Lah, Yohanes juga juru selamat kok. No. Kisah Para Rasul 4:12, coba ayatnya mana keluarin. Nah, Yesus mengatakan Yohanes itu juru selamat. Kenapa Anda mengatakan no? Kira-kira Yesus 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Itu kata siapa? Kita diselamatkan. Itu kata siapa?
Isa para rasul. Itu kata siapa? Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Ya langsung. Yesus sendiri kan ngomong juga. Yohanes itu kan juru selamat. Kata Yesus. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Penyelamat apa juru selamat? Juru selamat. Yohanes itu juru selamat. Juru itu mahal loh. Maksudnya dia dari mana ke mana. Jadi kalau juru kemudi, dia kemudi gitu. Juru parkir. Juru selamat itu. Juru parkir. Masalah. Kayak Musa kan, kamu misal orang persepsinya kan dia penyelamat. Penyelamat beda. Juru selamat itu main di surga. Musa itu disebut sebagai juru selamat loh. Dan yang coba ayat mana bro? Ayat mana bro? Kamu keluarin bro. Oke. Ada yang ingat jurunya, keluaran kata jurunya 19 nomor 20 ya? Kamu sebut ya juru selamat ya, jangan di itunya bro, sorry. Santai aja. Iya nggak apa-apa. Santai aja bos. Nggak apa-apa, tenang aja. Ada yang ingat gak nih? Yohanes 19 nomor 20 ya teman-teman. Coba baca. Silakan. Juru selamat, sabar ya. Ada nggak yang monitorin? Nggak ada juru selamat, coba bukain, nggak apa-apa pakai cam. Alah, kamu lebay, kamu nggak ngerti. Teman-teman ada nggak kata jurunya? Ada. Juru itu apa sih? Kok gila kali? Yesaya 9 ya? Yesaya 19. Yesaya 19 nomor 20, Bang. Coba. Ya bacalah. Saya nggak tahu. Waduh. Nggak ada. Alkitabnya nggak ada, bukan nggak tahu. Sorry. Coba Bang Juma bacain. Nggak apa-apa, tenang aja. Oke. Slow. Oke. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Gimana tuh? Ada kata jurunya. Lah, tengoklah di dalam kitab saudara itu tertulis begitu. Tidak mungkin saya baca kalau tidak tertulis begitu. Apa di situ? Sebentar. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Kok Yohanes pula ya? Apa? Yesaya 9 nomor 20. Yesaya 9 nomor 20 sebentar. Yes. Yesaya 9 nomor 20 ya? Ya. Silakan. Kelihatannya adalah Galilea ayat. Ini akan membawa terang keselamatan dan pengharapan. Bisa bicara tentang datangnya seorang pelepas. Enggak ada ngomong juru selamat bro. Bisa ya? Masa? Di sini mana ada nih? Sebentar. Bacanya yang sabar. Yang mana nih perikopnya? Sebentar. Yesaya 9 ayat 20 nih ya. Penyelamat sama juru selamat beda loh. Kalau penyelamat dia membelah lautan. Lautan apa itu? Yang umat Israel itu. Apa-apaan sih? Dalilnya tertulis kalau orang lapar dikasih duit 500.000. Wah, Pak Andi itu menyelamatin saya untuk beli beras. Nyelamatin loh, tapi bukan juru selamat di surga. Beda, jangan disamain kayak gitu loh. Bukan loh bro. Bukan loh. Entahlah, karena yang tertulis itu seperti itu. Enggak ada. Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Ya Yesus. Ya ini nubuatannya itu. Mereka alamak, Sakurata semuanya Yesus. Itu Nabi Musa. Juru selamat itu Nabi Musa untuk Bani Israel di Mesir. Jangan lebaylah. Emang dia bisa nolongin orang ke surga? Dia Loh, bukan juru gimana sih? Musa emang bisa nolongin orang ke surga? Siapapun yang kemudian mengikuti ajaran Nabi Musa, coba kamu baca Ulangan 6, Ulangan 4, orang yang mentaati kemudian perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu pasti selamat. Coba kamu baca kata Yesus di Matius 19. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku kemudian bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan Bapa dalam kitab Nabi Musa. Berarti melalui dia.
melalui dia. Iya, melalui dia. Nggak ada seorang pun bisa Ini mengatakan melalui dia. saya kalau berdiskusi dengan orang yang mati akal ini kadang saya kesal, minta diturunkan Bro. biasanya. Kita harus jangan diturun, jangan sorry. Kita Kenapa kan Anda bisa mengatakan Yesus? Yesus baru ada abad pertama, Musa kapan datangnya? Aduh, aneh-aneh aja orang ini. Kamu nggak bisa nangkep, berarti pemikiran kamu berarti melemah. Sorry nih, saya harus katakan. Jadi tidak ada orang selamat sebelum Yesus itu lahir, bangkit. Sebelum Yesus itu datang ke dunia. Kalau Allah itu sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, dia bilang. Aku sudah ada. Enggak, tunggu dulu. Sebelum ada Yesus lahir, itu tak ada orang selamat. Ya itu terserah mereka. Kalau mereka nggak Mulai percaya, ngaco. Ngaco. Coba kamu baca, Bung. Coba baca Matius 21 nomor 31 coba sampai 32. Matius berapa? Tadi Yesaya 9:20 bukan begitu bunyinya. Sekarang Matius berapa? Matius berapa? Apa sih ini kamu turun ah? Sebentar. Aduh, diskusi itu pakai ilmu lah. Jangan kayak orang dipampangin aja bro. Bilangnya gitu bro. loh. On cam aja, maksudnya ayatnya itu di on camin aja. Kenapa diselesaikan nih? Apaan sih orang Selesaikan di gini bawah. diskusi udah tua kau itu, harusnya kau pakai otak diskusi itu. Berapa? Apa Matius berapa? Matius berapa? Makanya kalau orang ngomong Matius tuh 21 nomor dengerin. 31 sampai 32, Bang. Gitu loh. Bang Juma ngomong, lu juga ngomong. Ya, 31. Gantian gitu loh, Iya. dengerin. Kedua. Ya. Silakan. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tapi mengeluh cukai. Dan dia akan ngomong, yang lo datang ke depannya itu lebih besar daripadaku, kata Yohanes. Alamak. Membuka kasutnya pun aku nggak layak. Nah, Alamak. di sini Yohanes aja sebagai kebenaran. Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada siapa? Yohanes. Betul. Nah, jadi orang-orang itu percaya kepada Yohanes, mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Yesus sudah disalib nggak di situ? Kan Yohanes ngomong waktu itu, habis itu setelah itu ayat-ayatnya kan. Di mana Yohanes ngomong? Membuka Di mana? tali kasutnya pun aku tidak layak, dia bilang. Nah, terus apa hubungannya dengan Yesusnya? Ini Yohanes yang percaya kepada Yohanes, percaya. Iya. Dan di situ Yohanes tidak mengajarkan kemudian penyaliban tentang Yesus. Ada nggak Yohanes Pembaptis mengajarkan itu? Penyaliban tentang Yesus. Ada nggak? Bro, kalau penyaliban itu udah tersirat dan tersurat dari Alamak, inilah kehebatan Kristen, ngarang aja terus. Dikasih tahu nggak percaya. Mana Yohanes Pembaptis mengatakan? Mana coba tunjukkan ke saya mana? Mana Yohanes Pembaptis mengatakan? Sebentar ya. Yesaya 53 ayat 3. Lukas 13 ayat 34. Kenapa larinya ke kitabnya orang Yahudi lagi ya? Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Kenapa orang Yahudi tidak mengerti itu? Kenapa orang Yahudi tidak memahami itu sementara mereka adalah ahli kitab? Kenapa? Ya kan mereka kan nggak tahu. Kalau tahu nggak mungkin lah dia nggak terima. Nggak tahu gimana? Nggak tahu gimana? Anda lebih tahu yang hanya manusia terjemahan gitu? Lah, terjemahan di mana? Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Oke, mari kita uji ya. Mari kita uji. Kita uji ya. Yesaya 53 itu karanganmu sendiri atau mimpi halusinasi penyembah manusiamu yang kamu bawa. Coba kamu bacakan saya nomor 2, nomor 1 sampai nomor 2-nya Yesaya 53. Enggak, Yesaya 53 sampai ayat 7? Enggak usah kamu, enggak usah. Ini bukan gereja. Kamu lagi diskusi dengan orang Islam ini, bukan kau di depan jemaatmu ini. Kamu bacakan saya nomor 1-nya dengan nomor 2-nya coba untuk membuktikan itu adalah Yesus. Yang mana? Ngada-ngada aja kitabnya orang diambil, diperkosa kitabnya orang. Sebagai wakil korban bagi dosa umatnya itu. Yesaya 53 ayat 5 sampai 9 itu. Nomor 1, nomor 2 baca pelan-pelan. Ya bacalah. Oke, saya baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah, kami di sini siapa? Ya orang Yahudi lah. Masuk nggak Kristen? Bukan Kristen. Masuk nggak Roma? Masuk nggak Roma di sini?
Yesaya itu perjanjian lama, bro. Kamu nggak Iya, nangkep. makanya saya tanya, maksud tidak orang Roma di sini penyembah dewa? Enggak, sama sekali. Enggak. Enggak kan? Berarti bukan untuk kalian kan? Bukan begitu. Itu tentang Mesias ngaco. akan dibunuh itu loh. Ngaco. Nah. Ini ketika berbicara, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ayat berapa? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini untuk orang Roma Yunani enggak? Yang penting tuh jurusannya ke juru selamat. Mesias kan melalui itu semua. Sekarang nomor 2. Yesaya 53 ayat 7, Yesaya 53 ayat 9, Yesaya 53 Nomor ayat 12. 2, nomor 2-nya, jangan loncat-loncat kitabnya orang kamu rampok, kau artikan seenak perutmu. Sebagai taruh. Itu buatan, itu lo hanya lengkap. Kita itu Alamak. dikasih tahu. Ya, Betul. Ini apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan orang Roma, orang Katolik, apa hubungannya? Bro, itu perjanjian lama itu harus digenapi ke perjanjian baru, bro. Itu baru namanya kitab, bro. Kalau dia nggak tergenapi, berarti itu bohong. Berarti Yesus datang itu bohong. Bagaimana Anda mengatakan itu untuk Yesus? Dari mana ilmunya? Lah, Sang Mesias itu siapa, bro? Terus apa hubungannya dengan Roma Yunani, dengan kitabnya Yahudi ini? Lu bawa Roma Yunani melulu, orang dari Israel. Yesus lu bawa Roma Yunani. Agamamu yang tertua, agamamu itu apa yang tertua? Katolik. Nah, Katolik itu di mana? Ya itu kan setelah ini kan murid-muridnya pencar kan bawa mulai ngaco. Ya, mulai ngaco. Nggak tahu. Mulai ngaco. Coba bagaimana caranya kitab perjanjian lama itu nyebrang ke Roma Katolik? Ya, alasannya apa kalau yang enggak, gimana caranya? Kitabnya orang Yahudi kok bisa jadi dimiliki oleh orang Roma, itu sejarahnya gimana? Kitab Quran bisa nyebrang ke Asia. Al-Quran memang untuk seluruh umat manusia. Ya, kamu nggak baca ya, berarti Amanat Agung yang 28 ayat 18 sampai 20. Amanat Agung karangan bebas, berita ditambah-tambah juga. Yang kita minta ini perjanjian lama. Perjanjian lama ini. Ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama ini ada nggak tertulis untuk Roma Yunani? Ada nggak? Ada nggak tertulis? Siksa, dengarkan dulu Banyu Mak bicara. Setelah kau pahami itu pembicaraan, baru kau respon. Ini Banyu Mak ngomong, kau juga ngomong. Berarti kayak berisi kamu nggak ngerti gitu loh. Yang saya tanya, ada nggak dalil di dalam kitabnya orang Yahudi itu untuk Roma? Ada nggak? Nah itu jawab tuh. Jawab tuh, ada nggak untuk Roma? Jawab. Bingung jadinya dia. Seenaknya aja kitabnya orang diartikan. Nah, itu untuk kita. Emang kamu siapa? 14 surat Paulus aja nggak ada untuk Anda. Nggak ada. Kalau bukan untuk orang Mesir, ya, orang Yunani, orang Katolik, Roma, nggak ada orang untuk Indonesia, nggak ada surat Paulus itu. Kalian aja kepedean. Terus kemudian nomor 2-nya di Yesaya 53, sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ini siapa tanah kering ini? Maryam, gitu maksudnya? Hah? Maryam itu bukan tanah kering. Yang bisa disebut tanah kering itu Elisabeth. Karena Elisabeth mandul, sudah tua. Kalau Maryam itu cocoknya dia itu adalah orang yang subur, tanah yang subur, purah. Bukan Atsia, bukan. Oke, nggak cocok. Kemudian Maria itu disebut Sia atau tanah kering. Karena Maria itu wanita subur, belum digauli aja hamil. Yang cocok kemudian disebut tanah kering itu Elisabeth. Berarti kalau Anda ingin memaksakan, cocoknya Yesaya 53 ini untuk Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu berasal dari tanah kering, wanita mandul, wanita yang sudah tua, yang tidak mungkin hamil. Maria wanita subur, enggak disentuh laki-laki aja hamil dia, saking suburnya. Berarti bukan tanah kering Maria itu. Jadi Yesus itu bukan tunas yang berasal dari tanah kering. Jadi dari nomor 1, 2 aja sudah mentok duluan. Gak
Nggak bisa Yesus duduk di situ. Jangan seenaknya jangan ambil kitabnya orang. Kalau Anda mengatakan itu untuk Roma, Yunani, mana buktinya? Katolik sampai Yahudi hari ini 2000 tahun tidak pernah menyatu. Karena Katolik hanya mengambil kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta abad 3 sebelum Masehi, yang diterjemahkan atas perintah Alexander. Oke. Ini Kristen tidak sadari itu. Dia pikirnya mereka ini adalah bagian dari Yahudi. Bukan bro, kalian itu penumpang gelap yang mengambil terjemahan kitabnya orang. Perjanjian lama itu nanti mendapatkan nama perjanjian lama di abad keempat setelah disandingkan dengan kitabnya orang Kristen, yaitu perjanjian baru. Abad keempat dikawinkanlah kitab itu. Terjemahan lama itu diambil dari Septuaginta, hasil evolusi dari kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Kemudian direvisi oleh Origen, oleh Lucian, Hesesius pada abad kedua, 3 dan 4. Abad keempat lah baru dikawinkan dengan perjanjian baru. Maka menjadilah kitabnya orang Kristen, ngambil dari kitabnya orang lain. Makanya kitabnya itu disebut kitab Spanyol, Sparnyolong. Jadi Ptolemy II ya pada saat itu kemudian meminta kepada orang Yahudi yang multibahasa yang hidup di Mesir kala itu untuk kemudian mereka menerjemahkan kitab Tanak. Jadi dinasti ini yang meminta diterjemahkan kemudian kitabnya Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Apakah langsung diterima oleh Roma? Enggak. Melalui beberapa koreksi untuk dicocok-cocokkan antara perjanjian baru. Makanya Anda mengatakan ini nubuatan ya, hasil nubuatannya udah dibuat konsep sedemikian rupa untuk dikawinkan antara karangan dengan karangan, ketemu gitu saudara ya. Jadi gak ada itu konsep-konsep. Jadi juru selamat itu Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, dan Kisah Para Rasul 13:23 juru selamat untuk Bani Israel. Baca Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nah saudara Siksak, ini Bani apa? Bani apa? Bani apa bang? Bani apa bang? Bani Mil? Bani Spanyol. Oke, host diturunkan aja host. Udah nggak berdaya dia. Cuman celoteh kosong. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Zigzag. Selamat malam, sehat selalu. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan request. Tapi sambil nunggu Oten, aku boleh pantun sedikit nggak Bang? Boleh. Boleh, nanti bilang cakep ya Bang ya. Banyak yang minta request aku pantun katanya. Oke. Alamak raya lagi. Kue cakep bilang gitu Bang. Cakep. Ulangi ya. Alamak raya lagi. Kue raya dosen tak jadi-jadi. Nyimak live Bang Zuma penuh religi. Banyak Oten yang pergi bersemedi. Kenapa dia bersemedi? Pusing mendengarkannya. Bingung dia Bang. Akhirnya dia pergi bersemedi. Oke, silakan Oten. Sebelum Anda bersemedi, silakan naik. Bisa maksud saya. Oke, ini ada Bang Jerry. Selamat malam Bang Jerry. Selamat malam sahabat Bang Zoom. Iya, malam Bang. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, mau nanya aja terkait temanya nih, kenapa Tuhan dilahirkan? Ini maksudnya Yesus Bang, temanya atau gimana? Yesus dilahirkan atau apa?
Kalau Yesus dilahirkan ke dunia ya dia untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya sih. Percaya Yesus? Iya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau percaya Yesus, artinya percaya apanya bang? Percaya ucapannya Yesus atau percaya ucapan orang tentang Yesus? Percaya terhadap perkataan yang disampaikan seperti itu. Ya, yang disampaikan oleh Yesus atau disampaikan oleh orang tentang Yesus, orang lain. Kan oleh Yesus. Seperti itu. Yang disampaikan oleh Yesus kan? Betul. Nah, ada nggak perkataan-perkataan Yesus agar orang itu ibadah hari Minggu? Nggak ada. Kalau perkataan Yesus agar orang menyembah dirinya? Tidak ada. Kalau perkataan Yesus agar manusia jangan disunat? Sunat? Nggak ada. Kalau perkataan Yesus agar orang makan babi? Tidak ada. Lalu yang menjadikan Anda mengatakan percaya Yesus itu apanya? Perkataan yang mana? Ya kan perkataan Yesus kan nggak harus gitu bang, nggak harus kayak disunat seperti itu. Iya, lalu tadi katanya percaya kepada Yesus katanya kan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah tadi Anda mengatakan percaya Yesus adalah perkataannya. Tapi kemudian ketika saya urai satu-satu dari rukun pokok ajaran Kristen, ternyata tak ada satupun yang menjadi ucapan Yesus. Lalu artinya percaya kepada Yesus dalam pemahaman saudara saya ini adalah percaya kepada doktrin-doktrin orang tentang Yesus. Betul? Kan maknanya luas bang, seperti itu ya. Kayak contohnya kayak yang Yesus bilang kan kayak 10 hukum Taurat jangan kamu langgar, itu kan bisa juga kita pakai. Oke, 10 hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat di sini ada nggak di antaranya di situ nyembah Yesus? Gak ada, itu emang itu hukum Taurat mau jatuhnya. Enggak, jangan menyembah ilah lain. Jangan ada sembahan lain di hadapanku kan? Jangan ada Tuh, jangan ada terus, iya, terus kenapa saudara Kristen justru menyembah anak orang? Maksudnya tuh Allah lain itu ya mungkin kayak seperti ini bang, apa namanya, roh-roh jahat seperti itu. Lah. Patung. Kan banyak, makanya luas. Oke, saya tanya dulu saudara saya ini. Menurut saudara sama enggak dengan konsep teman kita Zigzag barusan yang mengatakan bahwa Kristen tertua itu adalah Katolik Roma? Tidak. Ortodoks. Setahu aku kayaknya ortodoks dah. Tua mana Ortodoks dengan Katolik? Kalau setahu aku sih ortodoks duluan ortodoks, cuma nggak tahu kalau menurut yang lain ya. Seperti itu. Ortodoks ini menurut saudara yang mana ini? Kan ortodoks itu banyak. Kalau ortodoks itu yang kalau yang umat ini, kalau yang cewek dia kayak pakai jilbab juga sih bang, pakai salib. Terus ada ortodoks Yunani atau ortodoks Kopit? Iya. Ortodoks itu ada dua, Barat sama Timur. Kamu yang mana? Timur. Gua ya aku ngerti, nggak tahu dah tuh kalau ada dua, ada terbagi seperti itu. Tapi ya taunya aku ortodoks doang sih, nggak tahu kalau ada dua bagian ya seperti itu. Belum sampai sejarahnya, belum sampai ini baca sampai sana. Ya, kalau setahu saya, kalau berbicara mengenai Katolik, ya itu gereja pertama itu ya pemiliknya Katolik, gereja pertama itu. Di Roma tapi. Ya itu dia. Karena Katolik Ortodoks juga itu kan ada. Jadi makanya saya tanya, ini Ortodoks yang mana yang Anda maksud? Ya mungkin aku kurang tahu sih yang Barat apa yang Timur, tapi tahunya Ortodoks sih. Oke.
Ya, saya sapa dulu teman kita dari Yahudi nih, akhi. Shalom alaikum, akhi. Waalaikumsalam, Akseli. Bagaimana? Ini akhi, yang saya mau tanya, ada nggak kemudian orang-orang yang menganut ajaran para nabi Bani Yakub yang menjadikan mereka sebagai praktisi Torah dan sekaligus sebagai ortodoks? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau mau praktisi Torah ya praktisi Torah. Torah. Torah yang benar gitu. Yang terutama ialah konsep ketuhanan lebih penting terutama. Nah, itu dia. Kalau kan di dalam hukum pertama, Anokia sama Eleka lo ieleha Elohim akhirim alpana. Jangan ada Tuhan lain. Kalau Tuhan lain ada, dilarang menyembah manusia laki-laki ataupun perempuan, nggak boleh. Itu yang terutama ya. Nah itu dia, makanya saya tanya kepada saudara Kristen ini. Jadi Kristen tertua itu agama tertua sebelum Kristen di Indonesia itu adalah Katolik. Kalaupun dikatakan Ortodoks, ya saya katakan bahwa memang sama-sama tua sih. Tapi paling tidak ini bukan daripada pohon dari Bani Yakub. Ortodoks ini adalah kelompok di luar daripada Bani Yakub. Begitu juga Katolik. Nah sekarang permasalahannya adalah yang mengajarkan tentang Tanak itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Tiba-tiba muncul kemudian kelompok baru bernama Katolik. Ini konsepnya berubah 360 derajat. Seketika kemudian Tuhan yang diperkenalkan Nabi Abraham alaihissalam berubah menjadi bayi Yesus. Dan itu diimani kemudian oleh orang Katolik Roma Yunani. Nah ini yang permasalahannya kemudian konsep yang dilanjutkan kemudian oleh Kristen mula-mula ini konsep dari para nabi dari Bani Israel atau konsep dari nenek moyang mereka Romawi kuno, Yunani kuno. Kalau kita mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi hari ini, tidak ada kemudian diceritakan pencipta langit dan bumi itu akan nuzul menjadi bayi. Tak ada cerita itu. Itu berarti melanggar sumpah, melanggar janji, melanggar ketuhanan daripada Hasem itu sendiri. Kalau dikatakan setelahnya abad pertama dia menjadi bayi. Tapi kalau ajaran Katolik secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia itu wajar. Bahkan ada yang menjadi hewan. Itu wajar. Jadi saya berani mengatakan bahwa Kristen Katolik dan turunannya ini adalah sinkretisme. Ajaran yang kemudian dikawinkan antara konsep dari Tanak, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Israel yang diperkenalkan oleh para nabi, dengan dewa-dewa sembahan nenek moyang daripada Romawi, orang-orang Roma. Sehingga muncullah konsep Yesus ini juga adalah Tuhan. Karena Katolik ini bukan berasal dari ajaran para nabi. Katolik ini Roma ini tidak pernah ada kemudian nabi-nabi yang diutus ke atas muka bumi ini, yang dijelaskan di dalam kitab Tanakh dan juga di kitab Al-Quran bahwa ada nabi yang diutus secara signifikan diterangkan untuk orang-orang Roma. Nggak ada. Tapi ada nabi-nabi palsu menurut takaran Bible itu sendiri dalam perjanjian baru yang nyebrang meninggalkan Yerusalem menuju kepada wilayah-wilayah Roma Yunani. Ada itu. Kata Yesus ada. Contoh Matius 23 nomor 15. Ada. Dan Paulus pun mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus adalah rasul untuk non-Yahudi. Nah, rasul inilah, Paulus inilah yang disebut dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 sebagai nabi. Nabi Saulus inilah yang kemudian mengaku dirinya sebagai nabi untuk orang Roma, untuk orang Yunani. Dan juga di dalam Galatia 1 16, 17 dia mengaku, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti untuk orang Roma,
untuk orang Katolik, dia juga punya nabi, namanya Nabi Saulus. Akhi Billy, salah nggak terjemahan yang biasa saya gunakan? Kejadian 49 nomor 27. Ya, Bisa nggak Akhi diterangkan itu? Kejadian 49 nomor 27. Di situ ada kata Zaib. 49. Ya, ya. 27 dia. Jadi di situ Benyamin is a predatory for wolf. In the morning he will devour prey and in the evening he will distribute. Yang berapa? 47, 57. 27 Akhi. 49 ya? 27, 49 27 ya. 49 27 betul. Bunyinya di sini Ibraninya ya. Iya. Oke, Benyamin, ZF, Yasref, Baboker, Yokal, At, Faya Aref, Yehalek, Shalal. Yang mana nih? 49 ayat 2, Kejadian 49 ayat 27 Shalal. kan? Iya, jarahan atau rampasan. Iya, betul. Betul. Oke. Benyamin adalah seperti Benyamin, Fezot, Zab, Itraf. serigala ya. Serigala benar kan? Ya, betul. Iya. Benyamin is a predatory wolf. Jadi Benyamin seperti serigala pemangsa gitu. Betul. Iya. Nah, kalau kita lihat Kejadian 49 ini, tolong diluruskan saya. Ketika kita lihat dari data-data pertama, kemudian Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berkumpul kemudian. Lalu Yakub berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Iya, seperti ini. Seperti nubuatan buat nubuatan untuk keturunannya. Jadi sama dengan 49 dari Kejadian 49 ini, beliau sudah menceritakan keadaan dari anaknya Benyamin di masa yang akan datang. Benar Akhi ya? Betul. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengatakan begini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Jadi Paulus gitu. Iya. Paulus mengaku nih. Benyamin, ZF, Itraf. Iya. Jadi Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Ya, serigala dia. Yang pemangsa, serigala pemangsa. Iya. ZF, Itraf ya. Jadi dia mengambil hukum Taurat ini, kemudian dia bagi-bagi keluar Yahudi dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk maut. Tidak ada orang yang diselamatkan karena Taurat. Tidak ada orang yang bisa kemudian hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan dikatakan bahwa Taurat itu adalah sampah bagi beliau, bagi Paulus ini. Makanya karena orang Roma, orang Yunani gemar makan babi, dan orang Roma itu adalah orang-orang yang tidak bersunat, maka dua hal ini kemudian dihilangkan kepada orang Roma Yunani, bahwa apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Kemudian babi juga diajarkan, semuanya halal bagiku, nggak ada lagi yang haram. Jadi boleh, apapun boleh dimakan menurut ajaran Paulus. Nah, jadi dia merampas kemudian konsep dari keselamatan dari Bani Israel,
kemudian dia bagi-bagikan kepada Romawi Yunani, bahkan dibagikan sampai ke Indonesia. Jadi nubuatan yang ada tentang Nabi Yakub memanggil anak-anaknya bahwa Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala, terbukti dari apa yang tertulis melalui surat Paulus itu sendiri. Aku adalah orang Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia mengatakan di sini adalah orang Ibrani asli, tapi dia di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 28 dia mengaku sebagai orang Roma dan berkebangsaan Roma dan lahir sebagai orang Roma. Ini yang mana yang benar? Dan ada satu hal yang menarik yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ini 1 Korintus 9 nomor 20 ini sudah sangat jelas sekali di situ. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia masuk kepada kelompok orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, masuk ke dalam dan berpura-pura sebagai orang yang taat pada hukum Taurat meskipun dia bukan penganut hukum Taurat. Jadi nyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia itu adalah serigala buas. Kena kepada nubuatan yang ada di Perjanjian Baru itu sendiri. Sederhana kok itu kalau saudara-saudara Kristen ini mau belajar dengan baik. Sederhana. Sayangnya mereka nggak mau belajar, mereka hanya mau menikmati doktrin dan dogma. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan. Akhi Billy, kalau ada yang mau ditambahkan silakan nih. Waduh, itu informasi yang saya baru dengar soal Perjanjian Baru. Berarti dia orang yang munafik, nggak makom, nggak jejak di dalam beriman kepada Torah. Gitu. Ya itu dia. Kalau dibaca Filipi 1:18, malah dia mengatakan Yesus diberitakan kepada siapapun dengan maksud mengelabui atau dengan maksud benar, aku tetap bersuka cita, kata dia. Mau mengelabui ataupun tidak, terserah, katanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini Bang Zizak udah mualaf, Bang? Udah, Bang. Kan sudah pas hari raya pas 2 itu, Bang. Oh gitu. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. udah istiqomah, sunat Bang. juga, Bang. Nggak sakit ternyata, Bang. Yang katanya Bang Juman nggak sakit, memang nggak sakit, Bang. Nah tuh buat teman-teman yang kemarin juga ada yang bertanya sunat yang ingin mualaf tuh, jawaban dari Bang Zizak, nggak sakit, aman. Yang kemarin itu takut sunat dia. Syahadat di mana kalau begitu, Bang? Di masjid? Iya, Bang, di Masjid Kaliwates sini, Bang. Oke, baik. Iya. Jadi udah belajar sholat juga. Iyalah, Bang, belajar, Bang. Tadi saya juga Bang, pingin naik yang zigzag duplikat itu loh, Bang. Gregetan saya itu mendengarnya, itu sakit telinga saya itu. Mau naik mulai tadi itu si zigzag duplikat itu, Bang, ngejel terus itu masih belum dapat hidayah itu, Bang. Kasihan dia sebetulnya. Pak Ulus lewat. Oke, Bang Jerry, kalau Bang Jerry Marpaung bagaimana tanggapannya, Bang? Iya. Kalau aku tanggapannya yang tadi Bang Zuma bilang terkait makan babi haram sama disunat, sebenarnya ya Yesus juga nggak menunjukkan disunat sih, sedangkan dia aja disunatnya tuh 8 hari seperti itu. Tetapi kalau dari umat Muslim sendiri melebihi dari 8 hari seperti itu. Berarti bukan nggak mengikuti Yesus seperti itu. Terus terkait kain kafan kan, kadang kan orang kan bilang kan
Yesus mati dikafani. Orang Islam mati dikafanin. Nah, kalau Yesus mati dikafanin itu kan emang udah tradisi dia di Israel seperti itu. Di sana gitu. Kita mengikuti tradisi tersebut. Tapi orang beranggapan bahwa ajaran Yesus itu sama dengan Islam. Itu konsepnya berbeda kalau menurut aku sih. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Terkait dengan sunat. Sunat itu adalah perjanjian kekal antara Nabi Ibrahim dengan keturunannya secara turun-temurun. Adapun kemudian 8 hari itu berlaku untuk keturunan, diperintahkan kepada keturunannya. Sementara kami umat Islam itu pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW diterima dari pencipta langit dan bumi. Di situ diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Itu perintahnya. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini perintah. Jadi kami diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, hukum-hukumnya. Apa itu sunnat, tauhid, dan kemudian kurban hewan. Itu perintah langsung kepada kami umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada ajaran Nabi Ibrahim itu adalah sunnat. Bahkan kalau enggak salah terjemahan, di dalam di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dihilangkan dari sebangsanya karena orang-orang itu membatalkan perjanjian kekal Elohim Tuhan. Artinya orang-orang Kristen ini kalau mengatakan kiblatnya adalah para nabi Bani Israel, kalian itu sebenarnya harus dilenyapkan memang karena kalian tidak bersunat. Nah, alhamdulillah kami umat Islam bersunat. Itu tolak ukurnya itu di situ. Nah, kalau misalnya di Kristen ini sunat itu tidak lagi wajib, ya saya rasa itu juga tidak salah sih sebenarnya. Karena sekali lagi saya katakan tak ada nabi yang datang kepada kalian kecuali setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang dan anda imani, wajib anda sunat. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk semesta alam, untuk seluruh umat manusia. Nah, sementara Paulus justru mengaku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti yang tidak bersunat ini adalah pengikut Paulus. Gitu. Jadi memang Yakub bersunat, dan memang Esau itu di dalam Midrash dikatakan dia lahir memang dibiarkan tidak bersunat. Jadi memang dia tidak bersunat, Esau itu. Nah itu dia. Artinya bahwa Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi nabi kalian itu Paulus. Nah, sayangnya Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kenapa? Paulus bukan nabi, dia rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Dan di dalam Galatia 1:15 dia mengakui, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Permasalahannya dia dipilih sebagai apa? Karena di Mazmur 58 nomor 34 atau nomor 5, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu. Jadi bagaimana itu? Tentukan dulu, ini Saulus ini nabi atau apa? Karena dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim.
Nah, kita tanya kepada praktisi Torah, saudara-saudara kita Yahudi, apakah mereka beriman kepada nabi yang bernama Saulus? Nah tuh. Ya enggak lah, Paulus tidak pernah jadi nabi dan dia itu adalah penentang Taurat. Ketika Raja Daud mengatakan Taurat tasem temima sempurna, dia bilang Taurat tidak sempurna. Jelas dia bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, coba Anda baca dalam Kisah Pewarta. Ayo, KPR 13 nomor 1. Dia kan emang menentang ajaran Tuhan, makanya kan dia juga ngebunuh juga murid-murid Tuhan. Seperti itu. Itu dulu sih masa dia ini lagi jahat. Tapi kan dia kan bertobat. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau gitu pertanyaan kemudian, dia ini dipilih dari sejak dalam kandungan ibu sebagai apa? Sebagai penyesat itu, Bang. Nah, itu baru betul. Kalau sebagai penyesat betul dipilih, kebetulan di dalam Mazmur 58 kalau nggak salah diterangkan di data nomor 4 atau ayat kelima, bahwa Tuhan memilih penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu. Nah, kalau Paulus ini dipilih sebagai rasul dari sejak dalam kandungan, berarti dia adalah penganut Taurat yang taat sampai mati. Dia yang akan berdiri di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan kemudian meneguhkan kembali kepada orang-orang Yahudi yang meninggalkan hukum Tuhan untuk kembali kepada hukum Tuhan. Tapi faktanya dia mengaku sebagai rasul untuk non-Israel, untuk non-Yahudi, untuk orang-orang yang tidak bersunat, untuk orang yang makan babi. Mana bisa? Enakan sunat, Bang. Bedanya itu sebelum dan sesudah sunat itu beda, Bang. Enggak sih, itu sudah tahu, Beda. Bang. Dia udah tahu seperti Beda, itu. Bang. Beda sekali, Bang. Sama seperti kayak Yudas, Bang, bahwa dia tuh bakal tahu Yudas itu bakal berkhianat. Ya sama kayak seperti kayak si Saulus gitu, bahwa dia tuh kan pasti akan menyesatkan banyak orang. Cuma kan dia dari itu kan dia bertobat, lalu dia bisa memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Oke, sekarang begini, saya mau tanya sama saudara. Saulus itu kan berhadapan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Sementara dia adalah pembunuh, dia adalah penjagal. Supaya dia bisa menjadi bagian dari penganut Taurat, apakah dia harus menjadi pembunuh terus atau dia harus pura-pura bertaubat? Menurut saudara nih, saya misalnya nih, saya pelaku, saya ini adalah perampok, saya pencuri, saya yang suka mukul orang, saya bajingan lah. Untuk supaya saya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, saya ini menjadi pembunuh terus-terusan, menjadi preman terus-terusan, atau saya berpura-pura bertobat untuk supaya saya masuk dalam kelompok tersebut? Ya kalau mau masuk kelompok ya berarti pura-pura bertobat ya kalau masuk. Ya. Nah, siapa yang Anda temui kemudian yang tadinya preman pasar tiba-tiba menjadi rasul? Karena dia, kata Yesus, dia adalah serigala yang nyamar domba. Artinya dia adalah pelaku maksiat. Dia adalah penjahat, perampok, pembunuh, tiba-tiba menjadi domba. Jadi dia harus berasal dari sesuatu yang tidak baik kemudian nampak menjadi baik. Dalilnya tadi ada kan, saya sampaikan kepada saudara 1 Korintus 19 nomor 20, bagaimana kemudian dia mengatakan, kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, kepada orang yang taat kepada hukum Taurat saya berlaku hidup seperti di bawah hukum Taurat, sekalipun, meskipun, walaupun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia nyamar masuk ke dalam kalangan domba
agar dia bisa memurtadkan orang-orang Yahudi menjadi pengikutnya. Makanya coba Anda lihat nih, sekali-kali coba Anda berselancar ke Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa enggak bangsat orang itu? Dan yang lebih bangsat lagi, saudara-saudara yang memegang kitab itu dalam bentuk bahasa Indonesia, setiap hari Anda genggam, bahkan ada di rumah Anda, tapi Anda tidak mau pelajari dengan tekun bahwa Paulus ini pernah bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ketika di mana ayatnya, Aki? Waktu itu aku pernah dikasih tahu sama Aki. Di mana tuh ayatnya tuh? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Saya bacakan ya, supaya ini pelajaran buat kita semua nih. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang rajin memelihara Taurat ini, mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat." Jadi adat istiadat ini adalah tradisi prosesi keagamaan turun-temurun dari Nabi Abraham alaihissalam. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Ini kata penatua kepada Paulus. Bagaimana ini sekarang, Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem ini. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Nah, ini diamanatkan oleh penatua, orang-orang yang dipercayakan sebagai tokoh agama pada saat itu. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran dirimu, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu adalah kabar bohong, kabar yang tidak benar, melainkan bahwa engkau, wahai Paulus, tetap memelihara hukum Taurat di antara orang-orang asing. Datar selanjutnya mengatakan apa? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan mempersembahkan dan menyatakan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini jelas nih, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Dia mempersembahkan persembahan. Kalau orang Yahudi mempersembahkan persembahan, tentu persembahannya itu yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, yang tertera di dalam Imamat 1 nomor 2. Itu jelas itu. Apabila orang Israel ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan persembahan dari hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Paulus bertaubat. Beliau kemudian masuk ke dalam bait suci. Beliau kemudian mentahirkan dirinya. Beliau kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nih jelas satu perikop. Gimana dong?
Apa orang Kristen nggak pernah baca ayat yang ini kali ya? Pendeta tidak ngajarkan, akhi. Karena kapan dibacakan ini perpuluhan bubar. Berarti ini data yang menyatakan bahwa Paulus bertobat dari jalan yang salah, ya kan? Iya, betul. Karena di situ dikatakan, oleh karena itu. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau Paulus sudah datang di tengah-tengah Bani Israel ini, orang-orang Yerusalem ini. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan. Tuh, lakukan apa yang kami perintahkan. Apa itu? Di antara kami ada orang yang bernazar. Bawalah 4 orang ini bersama dengan engkau. Lakukanlah pentahirannya bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap saja memelihara hukum Taurat. Nah, coba tuh. Ini apa namanya kalau bukan bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Lalu kemudian kita lanjut di data selanjutnya, ketika dia ditangkap, kemudian Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Tuhan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Kenapa? Karena ini orang-orang Yahudi yang datang dari Asia tahu kalau di luar sana ini orang sana ganas. Orang ini sangat ganas memurtadkan orang-orang Yahudi. Sambil teriak, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia ini mengatakan, "Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang yang menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan menentang tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke bait suci dan menajiskan tempat suci ini." Ini. Jadi dia kedapatan mengajarkan ajaran yang di luar dari Taurat, di luar dari Yerusalem. Tapi dia sudah keburu tobat, pura-pura tobat dia, pura-pura tobat. Nah, inilah artinya bahwasanya teman-teman Kristen ini jarang kemudian membaca Bible. Mereka hanya terperangkap dengan nyanyi-nyanyian di gereja. Malam kudus sunyi sepi. Iya, Bang, benar, Bang. Gitu Bang, gak gitu nyanyinya Bang, gak usah nyanyi Bang, gak gitu. Ya, versi saya ya. Ambeku berkata den memperkatuak. Jadi begitu masuk ke dalam rumah ibadah mereka, bunyi musik, heningan cipta, tutup mata, berdoa kepada yang mereka anggap Tuhan, meneteskan air mata. Oh, semakin tinggi kepercayaannya. Tapi Bible dijauhi. Sehingga orang Islam lebih paham Bible dari mereka, karena mereka lebih paham lagu-lagu rohani. Saya ingat dulu itu Bang, saudara Zigzag, seperti orang stres. Iya, saya melihat teman-teman Kristen ini kalau kebaktian jarang ada yang baca Bible, jarang sekali, jarang. Mereka hanya menggitar, nyanyi-nyanyi, sampai berapa lembar kertas HPS itu dibagikan. Orang-orang Islam yang tak tahu apa-apa hadir di situ nongkrong juga dikasih lembaran kertas itu, ikut juga nyanyi. Itu yang sering saya lihat, karena kebetulan rumah saya ini jaraknya 10 meter dari rumah saya ini ada Kristen. Kalau mereka kebaktian nyanyi-nyanyi aja, nggak ada khutbahnya ku dengar. Pas pengantar-pengantar MC, habis itu nyanyi. Malam kudus. Jadi orang terhipnotis dengan lagu-lagu aja. Tapi untuk pendalaman materi terhadap isi kitabnya itu nggak ada. Cobalah kalau ada Kristennya undang saya untuk mengajar di sekolah minggu, ku terangkan semua ini. Bubar lah Bang, bubar. Ku terangkan semua kalau ini. Kalau abangnya ngajar, bubar lah gerejanya. Walaupun saya tidak dibayar, nggak dikasih perpuluhan, mau saya. Dulu pernah ada, waktu saya kawal Prof. Manahem Ali, ada mualaf dari Toraja datang kepada saya di acara tersebut. Bang, bisa nggak nanti teman-teman komunitas anak muda Toraja yang masih Kristen ini tapi mau belajar tentang Islam Bible, Islam Al-Quran dan Bible, boleh nggak abang diundang? Boleh, dengan senang hati. Berapa honornya? Tak ada honornya. Saya yang belikan kalian minum, aku bilang. Berapa peserta? Saya yang belikan minum, saya yang belikan makan siang.
Ah, jangan begitu bang. Saya serius. Yang penting undang orang Kristen, saya datang. Kita belajar Bible dan Al-Quran sama-sama. Tapi sampai hari ini nggak ada dia pernah hubungi saya lagi. Takutlah, ntar segereja murtad semua. Jadi ini bukti akurat bahwa Paulus ini bertobat. Entah dia mengaplikasikan 1 Korintus 19:20 tadi kepada orang penganut Taurat, saya seperti hidup di bawah hukum Taurat meskipun saya tidak hidup, entah. Ya, yang jelas dengan dia bertobat, dengan dia melakukan hal tersebut, berarti itu sudah terbukti Paulus ini bukan orang benar, tak layak dijadikan contoh. Nah, cuman apesnya teman-teman Kristen ini, yang kedua yang mereka tidak paham, semua surat Paulus itu ditujukan kepada oknum-oknum tertentu. Tidak pernah kemudian Paulus itu menulis surat untuk orang Indonesia, nggak pernah. Nggak pernah. Paulus itu selalu menulis surat-suratnya tertuju kepada orang-orang yang bukan orang Indonesia. Ini yang saya heran kemudian kepada teman-teman. Dia benar-benar mereka tidak pelajari gitu loh. Mereka tidak mau mempelajari apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Ya, sehingga yang terjadi ya seperti ini. Imani saja apa yang dikatakan pendeta, itu yang mereka imani. Bukan saya menggurui ya teman-teman, bukan. Tapi itu fakta. Iya, Bang. Fakta bang, memang iya bang. Itu fakta. Coba nih kita lihat ya. Surat Roma yang sering digunakan oleh saudara-saudara Kristen untuk kemudian mengajarkan ketuhanan Yesus. Nah, kita lihat saja misalnya di surat Korintus. Surat Korintus ini dari Paulus dan Sentenes untuk orang-orang yang ada di Korintus. Kepada saudara-saudaraku yang ada di Korintus sana. Nah, Korintus ini kan bukan di Indonesia. Korintus ini di luar negeri sana. Bukan di Indonesia ini. Dia berada di daerah kota kuno yang ada di kota Praja, daerah Korintia. Terus apa hubungannya dengan orang Indonesia? Ini suratnya orang. Ini suratnya orang. Yang suratnya Paulus yang diperuntukkan kemudian untuk orang-orang yang ada di Korintia, daerah Ptolemenos, kawasan tengah daripada negara Yunani. Jadi suratnya Paulus ini diperuntukkan untuk Yunani. Gimana dong? Kenapa Anda yang merasa bahwa surat ini adalah untuk kalian? Filipi lagi. Filipi itu diperuntukkan untuk orang yang ada di Filipi. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Yesus, untuk saudara-saudaraku yang Filipi. Nah, berarti surat ini untuk mereka yang ada di sana. Filipi sendiri ada di Makedonia Timur, bukan ada di Indonesia. Ayo, disadari enggak ini? Karena di situ ada peruntukan, jelas-jelas peruntukan untuk mereka yang ada di Yunani sana. Lagi-lagi untuk orang Yunani. Jadi surat Filipi ini diperuntukkan untuk orang yang ada di kota munisipal Filipio yang berada di tengah-tengah Yunani sana. Gimana dong? Begitu semua suratnya Paulus untuk orang-orang yang ada di sana, bukan di Indonesia. Jadi harusnya isinya itu diimani oleh orang-orang yang ada di Yunani sana. Ada juga yang dikirim ke Mesir. Coba. Ini teman-teman Kristen tidak pernah pahami itu sampai ke situ. Yang mereka tahu malam kudus. Itu yang mereka pahami itu. Benar kan? Saudara yang mu'alaf ini, saudara zigzag kan? Iya. Betul kan? Anu bang, tolong saya ingin bercerita bang. Iya, silakan. Kesaksian ceritanya ya kan? Kita dengarkan. Silakan. Iya. Memang anu bang, kita itu memang selalu didoktrin dan didogma bang.
Masalah itu lagi, masalah sunat bang. Ini saya akan bercerita pengalaman saya bang. Kan sunat itu kan sama Paulus itu kan kita nggak boleh sunat. Ternyata setelah saya dianjurkan oleh Bang Juma ini, itu memang manfaatnya itu beda bang, lebih bermanfaat bang. Nomor satu kita masalah kesehatan bang ya, kan maaf masalah kulit kita itu lebih bersih bang itu. Terus yang kedua bang, saya itu diledekin sama teman-teman bang. Gimana bro? Apanya gimana gitu ya? Sesudah sunat dan sebelum sunat, apanya yang beda gitu ya? Ya itu, iya memang beda. Beda. Terus sempat jalan sama istri itu juga diledekin sama teman-teman muslim itu. Iyalah beda. Coba aja sampean makan pisang dikupas sama nggak dikupas, enak mana? Gitu Pak. Ternyata saya bang tertawa sama istri saya itu bang pas diledekin teman-teman muslim itu bang. Kalau orang makan pisang itu nggak dikupas, kan kayak hewan itu kan, rakus itu, gitu. Tapi kalau dikupas enak rasanya. Istri saya malu-malu bang. Iya. Alhamdulillah bang, alhamdulillah dengan mendapat hidayah. Jadi ada gunanya saya mengikuti selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya kalau ndak salah mengikuti di roomnya Bang Jumai. Alhamdulillah bang. Jadi gini bang, untuk teman-teman saya yang dulu masih oten-oten, kalian cobalah bersunat. Nanti akan kalian rasakan sensasinya beda sekali. Ini yang saya alami, pengalaman saya. Jadi teman-teman oten, bersunatlah kalian kalau ingin merasakan sensasi yang berbeda. Gitu bang. Tapi baiknya syahadat dulu ya kan? Oh iya bang. Syahadat dulu. Iya bang. Gitulah. Oke bang, itu sedikit cerita saya bang masalah sunat itu. Gitu bang. Iya. Nanti sering-sering berkabar ke teman-teman yang lain. Selain sunat, apalagi bang yang dirasakan setelah menjadi muslim? Muka kayaknya kelihatan lebih enteng, lebih bersih bang. Soalnya dianjurkan ambil wudhu itu setiap mau sholat, berarti 5 kali bang. Satu hari itu 5 kali saya itu ambil wudhu sama pakai pembersih muka juga bang, itu 5 kali. Biasanya kerja itu nggak pernah off, waktu terdengar adzan itu cuek aja. Sekarang sudah off, kita kalau tidak sempat mandi kita ambil wudhu. Serasa muka itu lebih cerah, pikiran juga lebih fresh tuh bang. Iya. Oh ya, dulu kan ada pertanyaannya Bang Zigzag ya, gimana kalau misalnya mau kerjakan sholat tapi lagi sibuk-sibuknya kerja gitu kan ya? Tapi bisa iya, kan bang? Alhamdulillah bang. Iya. Ternyata dapat izin juga bang. Masya Allah. Dapat izin. Ternyata bos itu bilang silakan, yang mau sholat silakan sholat. Habis sholat nanti ya kita kerja lagi gitu bang. Ternyata setelah ambil wudhu itu memang beda rasanya bang. Lebih fresh, pikiran lebih tenang gitu. Itu yang saya rasakan. Itu. Iya. Ada kiamat trans di bawah, kejang-kejang dia. Dibilang nyamar ini. Nyamar. Ini kok saya mulai dulu main WA sama kiamat naikin aja. Bang Dewa itu ada, kalau mau di screenshot waktu saya sebelum dan sesudah saya WA-an sama Bang Dewa itu ada, ini masih WA-nya, chat-chatnya sebelum saya mualaf itu kan
katanya Bang Dewa itu mau belajar bro. Kalau mau belajar saya ajarin. Tunggu waktu gitu namanya. Tunggu waktu terus saya bilang gitu. Kok akhirnya saya tuh luluh sama Bang Dewa itu. Bang Dewa itu sering chat saya di WA Bang. Masya Allah. Iya Bang. Mau WA Bang Juma saya. Masalahnya kalau Bang Juma di chatnya WA itu katanya Bang Juma nanti DM jarang dibalas karena terlalu banyak. Jadi saya DM Bang Dewa, chat Bang Dewa selama ini. Alhamdulillah gitu Bang. Iya, lancar. Terus bisa ini lagi Bang. Biasanya mudah marah Bang. Bisa menahan emosi juga Bang. Sekarang itu malah lebih sabar loh Bang. Biasanya itu terburu-buru kita berhadapan dengan orang itu bicaranya agak keras. Sekarang saya beda Bang, agak bisa nahan gitu Bang, bisa nahan kesabaran itu Bang. Kenapa ya Bang, kok bisa begitu ya Bang? Ya itu dia, karena akal sudah didudukkan pada tempat yang hati tidak lagi bergumul dengan akal kan? Iya Bang, iya Bang. Jadi meskipun bicara sama teman di dalam pekerjaan, biasanya saya kan sebagai kepala tukang di konstruksi itu biasa bentak-bentak anak buah itu suruh cepat-cepat. Sekarang saya Bang, enggak lagi sudah. Jadi kerja itu sewajarnya aja. Gitu Bang. Enggak pas di jos seenak perut saya bilang-bilang ke anak buah itu sudah enggak lagi tuh Bang. Alhamdulillah Bang. Gitu Bang. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti buang air kecil sudah lancar lah ya Bang ya. Kata-katanya Bang Handi biasa. Ini Bang, buang air kecil itu kok bisa beda ya Bang? Kalau dulu itu nggak bisa kencang Bang. Tapi kalau sekarang itu 2-3 meter itu nyampe Bang. Ya. Buat teman-teman yang buang air kecil kurang lancar silakan naik di Komal. Disinilah solusi. Iya bener nih Bang, bener nih Bang. Enggak bohong saya Bang. Kalau dulu itu mungkin beberapa jengkal ya Bang ya. Waktu sesudahnya sunat itu Bang saya coba Bang, 3 meter nyampe loh Bang. Mungkin saudara pipisnya di atas pohon. Enggak Bang. Enggak ya, namanya coba dulu itu saya kan berdiri lah Bang. Saya coba berdiri itu saya pancurkan itu 3 meter itu lo nyampe Bang. Kalau dulu itu paling enggak setengah meter coba. Itu sudah full. Kalau itu saya belum dapat ayatnya kalau itu. Tapi kalau yang tadi itu memang banyak orang yang cerita seperti itu Bang. Saya sejak menjadi rajin sholat segala macam itu ya, hati saya lembut gitu. Di rumah juga sama istri saya ngomong itu tidak seperti biasa, sampai istri juga heran, loh ada apa ini? Saya kepada anak-anak saya lebih terbuka, saya lebih sayang perhatian kepada mereka. Justru itu yang membuat orang tuanya ikut bersyahadat. Nah ternyata setelah saya pelajari Quran di dalam surah Maryam di ayat 96, di situ Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilus salihah sayaj'alu lahumur rahmanu uddan. Sungguh, jadi Allah menekankan sungguh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Jadi memang orang itu yang kalau dekat kepada pencipta, kita itu merasakan kasih terpancar kemudian kepada perilaku kehidupan kita sehari-hari.
pada orang yang ada, kita lebih perhatian, hati ini lebih sensitif untuk merasakan penderitaan orang lain. Seperti itu. Itu yang diterangkan Al-Quran. Silakan, Bang. Meskipun pas waktu pulang kerja itu dulu sama sekarang udah beda, Bang. Sahabatnya ke istri itu sudah ikut beda, Bang. Kalau dulu pada datang kerja itu paling di depan pintu tuh manggil-manggil, Mi, gitu, Bang. Asalkan manggil mami, Bang, istri saya. Mi, gitu. Gue pikir panggil Umi. Enggak, manggil mami. Itu kalau saat ini sudah beda, Bang. Saya ketok pintu, kalau saya itu datang, ya saya bilang Assalamualaikum, Mi, gitu saya. Jadi yang di dalam itu Waalaikumsalam ya, gitu ya. Beda di dalam. Memang dalam kesehariannya itu kayaknya tuh berubah 180 derajat, Bang, memang. Oh, jadi Bang Zigzag istrinya juga ikut mualaf ya? Satu keluarga ya, Bang ya? Satu keluarga, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi, Bang. Apakah sekarang hati dan pikiran Abang sudah selaras? Maksudnya selaras gimana, Bang? Maksudnya sudah menyatu gitu hati dan pikirannya Abang. Kan selama ini masih cuman imani saja, kan gitu. Oh, enggak, Bang. Kalau sekarang itu sudah, misalkan orang sudah niat itu, kalau sekarang totalitas sudah, Bang. Totalitas. Dan efeknya ke kehidupan saya itu memang berubah, Bang. Maksudnya gini, Bang, bukan berubah masalah harta saya terus menjadi kaya raya, enggak. Cuman dalam pikiran, dalam hati itu kayaknya lebih tenang, lebih jernih. Dan setiap saat saya itu kan diwajibkan membasuh muka, Bang, untuk berwudu. Itu juga lebih mencerahkan, kayaknya pede aja, Bang, gitu. Soalnya kan dulu itu kalau misalkan kita kerja, Bang, ya mulai jam 8, kalau perbengkelan itu kan jam 8, Bang. Kita pulangnya jam 4 dari kerja. Itu sehari itu kita nggak membasuh muka, Bang. Enggak, yang penting makan, sudah makan, oke, kerja lagi. Nah, kalau sekarang, Bang, kalau di sini itu jam 12 kurang itu sudah azan, Bang. Sudah azan itu. Kita tidak sempat mandi, kita basuh muka. Terus mau pulang juga, Bang. Karena takut telat ya, sholat asar ya. Sholat asar itu kita sholat juga di tempat kerja, kita basuh muka lagi, Bang. Nyampe rumah, mandi, kita cuci muka lagi. Nah, itu memang lebih kebersihannya juga lebih terjaga, Bang, kayaknya, Bang. Beda dengan dulu, Bang. Dulu itu cuma mau berangkat kerja saja, Bang, mandi ya, terus sama pulangnya. Nah, kalau ini enggak, sudah berbeda sekali, Bang. Itu yang saya rasakan itu, Bang. Oke, Bang, terima kasih Bang Zigzag, semoga istiqomah, sehat selalu. Coba kita tanya dulu ke Bang Jerry, siapa tahu mau dilancarkan juga buang air kecilnya, Bang Jerry. Tetap kulup aja kita mah. Oh. Gitu ya. Emang kan kalau Bang Zigzag kan emang udah ngambil ya sesuai dengan kepercayaan dia masing-masing seperti itu. Kalau kita pribadi ya tetap percaya kepada Yesus sebagai juru selamat seperti itu. Ya mungkin nanti saya akan belajar lagi sama guru saya, Pak Bom Bom. Oh, kirain Bang Zuma, Bang. Aduh, Pak Bom. Bagus juga tempat mengajar belajarnya. Bang, itu semua umat di situ semua, Pak Bom Bom. Dia tapi baik, Bang. Dia nggak pelit sama ilmu. Kencingnya masih pendek itu, Bang. Nggak bisa kenceng itu, Bang. Kencingnya masih pendek. Masih pendek, Bang. Nggak bisa panjang itu. Sama Merot